teman-teman semuanya, sampai sekarang Rani tetap konsisten untuk menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat. Kalaupun di sana sini banyak hiruk pikuk tentang profesi advokat, bahkan banyaknya organisasi advokat yang berpotensi dan mungkin tidak hanya berpotensi tapi sudah menimbulkan rendahnya kualitas advokat di Indonesia. Undang-undang advokat tegas menyebutkan undang-undang itu dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas advokat Indonesia dan untuk memastikan berjalannya peradilan yang jujur, yang fair dan bermartabat dan menegakkan hak asasi manusia. Oleh karena saya hari ini tidak panjang berbicara, tapi saya ingin menyampaikan beberapa poin penting yang wajib teman-teman ketahui sebagai bekal. Karena hari ini hanya bekal, jadi saya hanya bikin bekal kepada teman-teman semuanya, terutama para advokat muda yang belum pernah bekerja dalam suatu profesi hukum. Karena mungkin juga yang lain ada yang sudah bekerja sebagai dalam profesi hukum. Di sini yang dilatih ada juga mantan hakim pengadilan tinggi, bahkan mantan jenderal, mantan jenderal yang sudah purna. Banyak pejabat-pejabat yang dilatih menjadi advokat internasional. Dan semuanya mereka mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang. Bahkan ada dua mantan Kapolri juga mengikuti proses ujian secara normal di pengadilan. Beberapa guru besar juga, termasuk guru besar saya begitu, harus mengikuti juga pendidikan. Semuanya itu kita pastikan adalah untuk memastikan kualitas advokat Indonesia itu bisa kita capai. Sehingga kalaupun sekarang ini teman-teman melihat di kiri kanan sana, ada mungkin teman saudara juga yang tidak bisa menjadi advokat atau melalui prosedur seperti teman-teman anak. Anda tidak perlu percaya, tidak perlu kecewa. Tas merek Hermes, Louis Vuitton dan sebagainya tetap berada Louis Vuitton. Tas-tas mewah yang kelas 1 tetap berada kelas 1. Yang kelas 2 tetap ada juga di Mangga 2. Tetapi selalu orang cari adalah tentunya tas tetap bermerek kelas 1. Di luar karena itu, Anda juga tentunya harus tahu kenapa sebenarnya kita selalu memperjuangkan single bar. Karena ini topik utama kita secara terus-menerus yang wajib teman-teman ketahui. Jangan sampai Anda menjadi advokat, pertama tidak mengenal keren itu apa, organisasi advokat itu apa. Itu pertama. Kedua, jangan sampai Anda pulang dari tempat ini tidak mengetahui tentang apa itu single bar. Malu kalau sampai Anda seorang advokat tidak tahu itu apa nama terani, bagaimana strukturnya, berapa perjuangannya, bagaimana prinsip-prinsipnya, dan apa itu single bar. Single bar itu adalah satu bentuk sistem, bentuk suatu organisasi, di mana dalam organisasi itu
ada satu kewenangan yang memiliki kewenangan tunggal untuk melaksanakan segala hal menyangkut advokat itu sendiri. Jadi bukan satu wadah, bukan wadah tunggal sebenarnya. Tidak boleh berhenti pada tunggal saja. Seakan-akan hanya boleh ada satu organisasi advokat. Tidak. Tapi ada satu organisasi advokat yang memiliki satu kewenangan tunggal untuk melaksanakan segala ketentuan-ketentuan kewenangan mengenai advokat itu sendiri. Dulu saya diangkat menjadi advokat oleh Menteri Kehakiman dengan rekomendasi dari Mahkamah Agung. Kenapa? Karena memang dulu sebelum adanya undang-undang advokat tahun 2023, kewenangan ini sebenarnya memang dimiliki oleh negara. Negara lah pemegang kekuasaan untuk mengangkat seorang penegak hukum. Jadi karena negara lah pemegangnya itu, maka sesungguhnya yang mengangkat kita ini semuanya adalah negara, yaitu pemerintah. Dan itu terjadi ketika saya, yaitu diangkat oleh Menteri Kehakiman saya sebagai advokat. Tetapi dengan berlakunya undang-undang advokat, seluruh kewenangan yang tadinya dimiliki oleh negara, pemerintah, itu telah dilimpahkan menjadi kewenangan organisasi profesi berdasarkan undang-undang advokat. Dan itulah namanya berani. Itu sebabnya sampai detik ini juga undang-undang advokat kita itu menganut prinsip single bar. Karena dalam undang-undang advokat disebut hanya ada satu-satunya organisasi advokat. Ini penting teman-teman ketahui. Tapi Anda juga harus tahu kenapa undang-undang advokat menganut prinsip single bar. Hanya ada satu organisasi memiliki satu kewenangan tunggal untuk mengatur seluruh advokat di Indonesia. Satu hal yang saya sampaikan supaya cepat, prinsip single bar ini dilaksanakan di hampir seluruh dunia. Anda boleh cek di seluruh organisasi advokat di dunia ini, gak ada yang multibar. Pernah ada di negara Kanada sana di Quebec, tapi itu juga mendapat tantangan yang luar biasa karena sistem hukumnya memang berbeda. Tapi kalau Anda pergi Singapura, American Bar, Nova, ya, Malaysian Bar, England and Wales, itu semuanya juga adalah single bar. Gak ada yang multibar. Kalau multibar maksudnya adalah multibar. Maksudnya adalah banyak organisasi advokat yang melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang organisasi kewenangan tentang advokat itu. Tidak hanya satu. Rupa-rupanya ini telah berjalan sedikit rupa. Tapi akhirnya semua organisasi advokat di dunia ini berkesimpulan demi kepentingan pencari keadilan, demi kepentingan masyarakat, mereka sepakat untuk menentukan bahwa memang sistem single bar adalah yang terbaik buat pencari keadilan. Jadi jangan berpikir bahwa single bar itu dibuat untuk kepentingan organisasinya. No. Bukan untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan peradi, tapi untuk kepentingan pencari keadilan. Pertanyaannya kenapa? Tadi saya sudah katakan, undang-undang advokat dibuat adalah untuk meningkatkan kualitas advokat Indonesia agar dapat memastikan berjalannya peradilan yang jujur dan bermartabat dan menegakkan hak asasi manusia. Lantas pertanyaannya, bagaimana caranya meningkatkan kualitas advokat Indonesia ini? Oleh undang-undang advokat
profesi advokat. Karena kalau satu profesi advokat, maka akan ada satu standarisasi profesi advokat. Kalau dia lebih dari satu, bayangkan akan ada puluhan atau ratusan standar profesi advokat. Pradi membuat standar nilai 7 lulus. Yang lain mengatakan nilai 3 juga boleh lulus. Yang lain mengatakan tidak perlu ujian juga bisa lulus. Yang lain mengatakan ijazah palsu pun boleh. Maka akan rusaklah kualitas advokat itu. Sehingga untuk memastikan kualitas itu harus ada standarisasi profesi advokat yang betul baik. Dan untuk memastikan itu hanya ada satu organisasi advokat yang mengatur hal ini. Dan ini sudah dibuktikan dalam sejarahnya. Kalau itu standarnya berbeda-beda, maka hasil output produk yang dihasilkannya akan menjadi buruk. Kedua,